Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Boja, Bapak Dr. Andes Supriyanto MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala masing-masing bidang SMA Negeri 1 Boja. Yang kami hormati pula narasumber kita hari ini, Bapak Ahmad Ghazali dan Bapak Zainu Tolibin. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru, staf karyawan SMA Negeri 1 Boja, beserta anak-anak SMA Negeri 1 Boja kelas 11 dan juga paslon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Boja yang kami sayangi dan kami banggakan. Oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam acara workshop Suara Demokrasi Vox Populi Vox Day, tugas dan fungsi Bawaslu beserta KPU berhubungan dengan pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Boja tahun ajaran 2022-2023. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Perkenankan saya sebagai pewaras sekaligus sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembukaan, kemudian sambutan, selanjutnya penyampaian materi dari Bawaslu dan KPU, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, langsung saja akan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat. Acara akan dilanjutkan dengan sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Boja kepada Bapak Dr. Andes Supriyanto MPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sungguh saya hormati Bapak Ahmad Ghazali dari KPU Kabupaten Kendal, Bawaslu. Yang kami hormati Bapak Zainul Muthalib dari Muthalibin, dari KPU Kabupaten Kendal. Yang kami hormati teman-teman kami, Bapak Ibu guru untuk pemandu pembimbing acara workshop ini. Yang kami hormati anak-anakku sekalian, ya, yang sungguh saya cintai dan saya banggakan, juga anak-anak kami yang duduk di depan ini, paslon pengurus OSIS untuk tahun pelajaran 2022-2023 yang juga kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan berkah rahmah hidayahnya sehingga pagi hari ini kita bisa hadir untuk melaksanakan kegiatan workshop suara demokrasi dengan tema Vox Populi Vox Dei. Ya, ini istilah ini bagi saya masih asing ya. Ya, mudah-mudahan dengan workshop ini jadi tidak asing lagi. Coba nanti dicek tulisannya sudah betul apa belum ya. Ya, setahu saya Vox Populi Vox Dei itu suara rakyat, suara Tuhan. Itu coba nanti dicek. Betul. Ya. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, ya, kami sungguh memberikan apresiasi yang tinggi dengan adanya kegiatan workshop suara demokrasi ini dengan kemasan yang berbeda dari workshop yang biasanya, ya. Kalau workshop itu kan di kelas, di aula, terus duduk di kursi, di depan ada penyampaian materi dan sebagainya. Tetapi ini dikemas dalam, ya, kemasan yang luar biasa, ya. Jadi ada paparan dan juga ada interaksi, ya, dari narasumber maupun dengan peserta kita semua. Bapak Ibu dan anak-anak yang saya banggakan, terima kasih dan ucapkan selamat datang pada Pak Ghazali dan juga Pak Zainul Muthalibin yang telah berkenan hadir di SMA Negeri 1 Boja. Kami berharap kehadiran bapak-bapak ini dan juga tim, ya, ini bisa memberikan penyegaran, penguatan bagi anak-anak yang saat ini sedang melaksanakan proyek penguatan karakter profil Pancasila yang dipadukan dengan pemilos, ya. Ini memang kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sekarang ini dengan adanya kurikulum Merdeka ini memang wajib kita laksanakan, dan kita SMA Negeri 1 Boja ini melaksanakan kurikulum Merdeka sudah yang tahun yang kedua, ya. Jadi ini kita sekolah pertama yang melaksanakan kurikulum Merdeka yang di dalamnya ada kegiatan proyek. Tema-temanya sangat menarik dan tema kali ini adalah suara demokrasi dipadukan dengan pembekalan untuk pelaksanaan pemilos. Nah, kami berharap dengan adanya workshop anak-anak semua akan memperoleh bekal, ya, bekal yang cukup, ya, terkait dengan pengertian, pemahaman, dan juga pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi, baik di sekolah maupun juga bagaimana nanti memilih pemimpin yang demokratis, ya, sehingga akan mendapatkan calon-calon ketua OSIS ini yang bagus, ya, tentu yang
yang sesuai dengan tujuan kita bersama. Dan saya yakin di SMA Boja ini banyak sekali anak-anak atau ya siswa-siswa yang berpotensi untuk jadi pemimpin. Nah, harapan kami ini adalah pengalaman yang awal menjadi seorang pemimpin dan nanti pada saatnya bisa menggantikan atau menjadi pimpinan-pimpinan di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, harapan kami seperti itu, maka gunakanlah kesempatan yang baik ini untuk belajar, untuk mendapatkan pengalaman yang berharga. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak narasumber dan tim, kepada bapak ibu guru yang memandu, kepada teman-teman tim kreatif yang bekerja di medsosnya, dan terima kasih kepada anak-anak semua atas partisipasinya. Kami berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan, dan bisa selesai dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supriyanto yang telah memberikan sambutan. Acara akan dilanjutkan dengan acara inti, yaitu penyampaian materi dari Bawaslu dan KPU Kendal. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa anak-anak kelas 11. Halo anak-anak kelas 11. Gimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Semangat ya mengikuti acara workshop hari ini. Ya. Iya, semangat ya. Oke. Jadi kalian ini kan merupakan generasi pemilih pemula dan nanti akan diberikan pembekalan, diberikan penyampaian materi dari narasumber kita yang sangat keren. Nah, diharapkan kalian bisa mengikuti pemilihan nantinya di SMA Negeri 1 Boja, yaitu pemilihan ketua OSIS yang suara kalian itu sangat dibutuhkan sekali gitu, dan suara kalian itu sangat penting. Dan selanjutnya saya akan menyapa kembali paslon SMA Negeri 1 Boja, kandidat ketua dan wakil ketua OSIS tahun 2022-2023. Paslon pertama ada Ketua Alvariana Mafasya dari kelas 11A dan Wakil Ketua Kristanti Eugenia 10D. Silakan bisa melambaikan tangan ke teman-teman. Oke. Kemudian ada paslon kedua dengan Ketua Dini Aprida 11F dan Wakil Ketua Naya Ajeng 10C. Paslon 3 dengan Ketua Tegar Danu 11I dan Wakil Ketua Maheswari Mahfakaila 10I. Dan paslon terakhir kita dengan Ketua Damar Arya Putra 11D dan Wakil Ketua Aida Aprilia 10B. Wah, ini sepertinya sudah punya itu ya, suara-suara yang nantinya akan memilih gitu ya. Gimana? Kemarin sudah melakukan kampanye? Kampanye belum ya? Oke, jadi nanti akan dilakukan kampanye juga. Kemudian suara-suara dari teman-teman SMA Negeri 1 Boja itu sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam pemilihan OSIS kayak gitu. Nah, kemudian kita akan langsung ke pemateri kita. Oke, baik, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada kegiatan workshop kali ini. Narasumber pertama kita yaitu Bapak Ahmad Zainu Tolibin dengan alamatnya di Margomulyo Pegandon. Nah, ini hobinya Bapak Ahmad Zainu Tolibin ini adalah olahraga. Oke, Bapak mohon bisa melambaikan tangan biar anak-anak. Ya, ini dia Bapak Ahmad Tolibin. Ya, dari
pandangan pertama gitu ya, langsung tahu Bapak ini hobinya olahraga, badannya kekar sekali gitu ya. Kemudian untuk riwayat pendidikannya dari SD Tegurejo 3, kemudian SLTP 1 Pegandon, SMA Negeri 1 Pegandon, dan IAIN Wali Songo Semarang. Adapun riwayat organisasinya menjadi PPS Desa Margomulyo tahun 2013-2014, kemudian PPK Kecamatan Pegandon 2015-2020, kemudian KPU Kendal dari tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian untuk seulas tentang KPU ini merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang banyak berhubungan dengan teknis kepemiluan. Nah, untuk materi pertama kita nanti akan disampaikan dari KPU Kendal, Bapak Ahmad Zainul Tholibin. Sebelumnya berikan tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Langsung saja untuk Bapak Zainul Tholibin, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat adik-adik? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Boja, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA 1 Boja, yang kami hormati narasumber yang satunya yaitu partner kami. Ini adalah dari Bawaslu Kendal, yaitu partner, ini adalah nanti partner kerja kami. Yang kami hormati dan kami banggakan calon ketua OSIS. Ini ada 4 pasang ya. Jadi nanti ini bisa kita panjangkan adik-adik semua yang akan dipilih nanti di pemilihan OSIS. Yang tak lupa yang kami hormati siswa-siswi kelas 11 dan 12 SMA 1 Boja sekaligus yang kami sayangi. Adik-adik siswa SMA 1 Boja, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di gedung ini dalam rangka workshop Suara Demokrasi yang dalam hal ini mengambil tema Vox Populi Vox Dei. Ini sepertinya Dei itu DEI bukan DAY, sepertinya seperti itu. Mungkin nanti bisa dilihat lagi ya. Kalau Dei itu hari, tapi ini bukan DEI itu. Tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti, dan semoga kita semua menjadi bagian yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Siswa-siswi, adik-adik siswa-siswi kelas 11 dan 12 serta calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA 1 Boja yang kami banggakan. Tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara bahwa acara ini adalah acara untuk menyampaikan tentang demokrasi ya. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, tentunya ini ada ajang yang baik untuk pembelajaran kita menuju ke setelah nanti adik-adik keluar dari atau lulus dari SMA Negeri 1 Boja ini. Tadi sudah dikenalkan, perlu perkenalan lagi atau enggak nih? Kok do meneng? Itu ojo. Jangan kita nanti didengarkan apa yang saya sampaikan, karena ini menjadi nanti bekal adik-adik tentang pembelajaran tentang demokrasi, yang mana itu bagian dari pendidikan atau ilmu yang mungkin adik-adik bisa diterapkan
di dalam pemilihan ketua OSIS ini maupun nanti kalau sudah adik-adik keluar atau lulus dari SMA 1 Boja. Baik, tadi sudah disebutkan nama saya adalah Ahmad Zainu Tolibin. Saya alamatnya ada di, tadi saya sebutkan di Pegendon, tempatnya di Desa Margo Mulyo. Saya di sini perwakilan dari KPU Kabupaten Kendal, yang mana KPU adalah penyelenggara dari pemilihan umum yang sudah dilaksanakan beberapa kali. Di sini saya mencoba untuk menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan ke kami, bahwa kami diminta untuk menyampaikan tugas dan fungsi dari pemilihan umum itu sendiri, sehingga nanti setelah kita sampaikan apa yang kami sampaikan ini bisa dipraktekkan di dalam pemilihan ketua OSIS nanti, baik nanti akan saya sisipi dengan sosialisasi kami tentang pemilu 2024. Adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 1 Boja, next mas. KPU, tahu apa itu KPU adik-adik semua? Yang tahu tunjuk jari dulu. Tahu? Apa coba? Komisi Pemilihan Umum. Oh iya, gue sih kepanjangan nih deh kalau semuanya udah tahu. Baik, saya sampaikan KPU. KPU adalah next mark. Itu suatu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Di sini kenapa bersifat nasional? Bahwa lembaga KPU ini adalah tingkatannya mulai dari atas, dari seluruh Indonesia itu sampai ke bawah. Jadi sifatnya itu seluruh Indonesia Raya, tidak hanya karena saya ini dari KPU Kendal, tidak hanya di Kendal saja, namun sifatnya itu bersifat nasional. Beda lagi dengan pemilihan ketua OSIS, itu hanya lingkup sekolahan. Kalau di luar sekolahan tidak ada. Pilwakos singkatan. Oh, Pilos. Pilos SMA 1 Boja itu kan hanya ada di Boja ya. Apa, Dik? Oh, Pemilos. Pemilos SMA 1 Boja itu hanya di Boja, tidak ada di SMA Sukorjo, tidak ada. SMA 1 Singorojo juga tidak ada, hanya di Boja. Namun kalau KPU itu seluruh Indonesia itu ada, walaupun tingkatannya nanti berbeda. Terus tetap itu adalah lembaga ini dilindungi undang-undang bahwa bersifat tetap, tidak berubah-ubah, hanya menyelenggarakan pemilu. Terus mandiri. Kami mandiri, tidak bisa diintervensi siapapun, sehingga kami dalam melaksanakan pemilu ini adalah itu dari kami sendiri, ada aturan-aturan tersendiri. Jadi KPU ini saya sampaikan tadi adalah sifatnya nasional. Lanjut mas. Jadi saya sampaikan bahwa penyelenggara pemilu itu terdiri dari beberapa tingkatan. Pertama yaitu KPU. Ini sebutan KPU ini adalah adanya di Jakarta, di ibu kota, kedudukannya adanya di ibu kota negara Republik Indonesia. Namanya adalah KPU RI. Yang kedua, maaf, ini lembaga, kita sebutkan lembaganya dulu dah. Lembaga penyelenggara itu ada beberapa lembaga, tidak hanya KPU saja. Pertama KPU, kedua adalah Bawaslu. KPU adalah penyelenggara teknisnya, kalau Bawaslu itu yang mengawasi dalam penyelenggaraan, teknis penyelenggaraan. Tadi nanti akan disampaikan dari Bawaslu, beliaulah yang mengawasi kami dalam bekerja. Jadi KPU itu bekerja itu tidak semena-mena kita bekerja melaksanakan penyelenggaraan pemilu, namun ada yang mengawasi kita dalam menjalankan fungsi dan tugasnya nanti sampaikan. Kami diawasi agar kami bekerjanya itu tidak menggak-menggok lah, kita sesuai dengan aturannya ada. Yang ketiga adalah lembaga penyelenggara pemilu adalah DKPP. Tahu DKPP? Tidak tahu ya? DKPP ini adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi DKPP ini mengawasi kami dalam hal kode etik. Kalau kita KPU, Bawaslu itu punya kode etik,
tentunya tidak boleh melanggar dengan kode etik tersebut. Jadi tiga-tiganya inilah adalah penyelenggara pemilu. Tidak hanya kami di KPU saja yang menyelenggarakan pemilu, namun penyelenggara pemilu di Indonesia itu ada 3 lembaga, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tentunya tiga-tiganya ini mempunyai tugas, kewajiban, wewenang tersendiri. Karena saya dari KPU akan saya sampaikan tugas, fungsi, dan kewajiban kami dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Lanjut, Mas. Bahwa KPU dalam menyelenggarakan pemilu itu adalah mempunyai sebuah lembaga, itu mempunyai fungsi tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu. Fungsi kami yaitu menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Ini adalah fungsi kami. Nanti seandainya ini kadang dalam rangka pemilihan ketua OSIS, nanti bisa diakomodir lah. Bagaimana pemilihan ketua OSIS itu ada sebuah tanda kutip panitianya, yang mungkin panitia itu seperti, kalau bisa dianalogikan seperti KPU, adalah untuk memilih ketua dan wakil ketua OSIS gitu. Itu seperti itu. Perlu kami sampaikan bahwa anggota DPR itu, Dewan Perwakilan itu berada di Jakarta, di ibu kota. DPD itu perwakilan setiap provinsinya, dan presiden, wakil presiden tentunya adik-adik semua sudah paham siapa presiden dan wakil presiden yang akan kita pilih. Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Daerah itu ada 2, Dewan Perwakilan Daerah tingkat provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah tingkat kabupaten. Adik-adik yang kami sayangi, kami dalam menyelenggarakan pemilu itu, KPU itu tidak hanya di tingkatan tadi saya sebutkan di Jakarta RI, di provinsi maupun kabupaten. Karena tidak mungkin kami menyelenggarakan pemilu itu dengan tingkatan yang daerah wilayah yang luas, itu tidak mungkin kami sendiri berdiri sendiri. Lanjut, Mas. Jadi kami susunan, perlu kami sampaikan susunan dan kedudukan KPU. Yang pertama adalah KPU sendiri. KPU itu ada di Jakarta, itu ibu kota. Kami tidak tahu nanti kalau ibu kotanya dipindah ya, karena sudah ada ibu kota negara yang dipindah di Kalimantan, apakah nanti juga akan ikut di Kalimantan atau enggak. Yang kedua adalah KPU provinsi, yang ketiga KPU kabupaten kota. Ini adalah struktur, susunan, dan kedudukan KPU sendiri. Terus bagaimana dengan tingkat kecamatan dan desa? Ada yang tahu? Belum ya? Kami dibantu kalau di kecamatan itu ada namanya PPK, dan ada kalau tingkat desa itu namanya PPS. Itu penyelenggara kami sampai tingkat desa, bahkan di tingkat TPS sendiri, tempat pemungutan suara, itu namanya KPPS. Kalau mungkin nanti di pemilihan ketua OSIS, saya singkatannya lupa terus, pemilihan ketua OSIS gitu aja ya. Kalau pemilihan ketua OSIS mungkin tidak memerlukan struktur yang begitu banyak, karena lingkupnya lingkup wilayah hanya sekolah. Itu mungkin kalau memang tadi saya tanya ternyata peserta pemilihan ketua OSIS itu ada 1.000 lebih. Kalau 1.000 lebih, kalau dipusatkan kemungkinan kok, kalau kami saja setiap TPS itu kalau di pemilu itu maksimal 300. Maksimal kalau kita satu TPS di pemilu itu 300. Kalau di pilkada, pemilihan kepala daerah, itu maksimal 800. Namun dalam kondisi tertentu seperti kemarin tahun 2020 itu karena masa COVID, itu maksimal 500. Itu satu TPS kami. Namun kami tidak tahu di pemilihan ketua OSIS ini yang pemilihnya lebih dari 1.000 itu berapa TPS. Itu nanti bisa dibuat strukturnya oleh
panitia pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Inilah struktur kami, maka perlu kami sampaikan beberapa tugas dan wewenang kami. Mbak, ini berapa menit, Mbak? Oh, enggak, langsung saja nggih. Baik, adik-adik yang kami sayangi, tugas dan wewenang kewajiban kami, lanjut Mas, bahwa kami itu bekerja tidak semerta-merta asal bekerja saja. Kami KPU itu tidak semerta-merta begini begitu sesuai dengan keinginan panitia, enggak. Kami bekerja itu ada aturan regulasinya, aturan mainnya. Aturan main kami yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Di sana disebutkan tentang pemilu dari semuanya yang tebal dari undang-undang ini lebih dari 500 halaman. Jadi kami sampaikan bahwa tugas KPU Kabupaten. Kenapa saya hanya menyampaikan tugas KPU Kabupaten? Karena tugas dari KPU RI itu ada di KPU RI, tentunya kita tidak perlu sampaikan. KPU Provinsi juga hampir sama dengan KPU Kabupaten. Pertama yaitu menjabarkan program dan melaksanakan anggaran. Ini adalah tugas dari KPU Kabupaten Kendal. Yang kedua, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jadi semua kegiatan-kegiatan kami itu harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, aturan-aturan yang ada. Karena nanti kalau tidak berdasarkan aturan, Pak Bawaslu nyemprit gitu. Yang ketiga, mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Jadi nanti kalau di pemilos itu bisa saja dibuat struktur umpama tingkat sekolah itu namanya apa, nanti panitia tingkat sekolahan. Terus nanti bisa dilaksanakan atau dibentuk panitia tingkat kelas. Langsung nanti bisa di tingkat TPS. Umpama TPS-nya satu kelasnya ada 2 ya 2. Dan seterusnya itu bisa nanti di pemilos ini bisa disusun sedemikian rupa bisa meniru dari KPU. Yang keempat, menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi. Ini kalau kami ya, kalau mungkin dalam pemilos itu daftar pemilihnya sudah jelas bahwa pemilih yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS adalah siswa SMA 1 Buja. Itu kan sudah jelas. Walaupun sudah jelas, dari kami juga pemilih itu sudah jelas. Pemilih aturan siapa yang boleh pemilih sudah jelas. Namun kalau kami harus terdaftar daftar pemilih. Yang selanjutnya memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilih terakhir dengan memperhatikan dan kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih. Daftar pemilih kami itu tidak semata-mata kami langsung nama ada sesuai dengan yang lain, enggak. Karena daftar pemilih kami itu dinamis. Kalau di sekolahan kan tetap pemilihnya kelas 1 namanya A, kelas 2 B, kelas 3 B. Kalau kita itu dinamis, ada pemilih yang mungkin pindah domisili, mungkin ada yang sudah meninggal, ada yang ganda, daftar kami ganda. Kalau di sekolahan saya yakin tidak ada namanya siswa ganda, kan tidak ada. Nama boleh sama tapi mungkin orangnya atau siswanya berbeda. Selanjutnya melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan seterusnya dalam rekapitulasi. Jadi nanti kalau umpama ini akan dipraktekkan di dalam pemilu ini, setelah melakukan pemilihan ya tidak langsung bubar, panitia tidak langsung bubar, namun diumumkan dulu, mungkin diumumkan di meeting atau mungkin diumumkan di masing-masing kelas, ini loh yang jadi dan hasilnya si Mbak Dini sekian, Mbak yang sebenarnya sekian. Itu jadi semua siswa itu tahu, tidak hanya menyampaikan bermilih terus orang ngerti jumlahnya piro. Jadi itu nanti bisa menjadi rekam sejarah dalam pemilihan ketua OSIS
di SMA 1 Boja ini. Terus Mas, ada tugas kami itu ada 12, tadi 6 sudah disebutkan. Yang ketujuh ada membuat berita acara penghitungan suara. Jadi nanti setelah kami melakukan pemilihan sudah merekap, kita ada yang namanya berita acara penghitungan suara. Jadi di pemilos ini nanti ada berita acaranya lah. Jadi tidak semata-mata tadi saya sampaikan untuk memilih yang jadi umpama Mbak Dini umpama ya, namun tidak ada berita acaranya. Yang 8 mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan. Terus menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu. Jadi seandainya kami ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan pelaksanaan kami, pasti akan bahasanya diperingatkan oleh teman kami dari Bawaslu, KPU sampai yang dalam hal ini kurang benar lah, nanti inilah kita harus langsung menindaklanjuti, orang tidak boleh besok itu tidak boleh, itu langsung. Terus mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan atau berkaitan dengan tugas dan wewenang. Jadi ini panitia pemilos itu terus menerus harus menyosialisasikan pemilos ini. Jangan hanya oleh Pak gurunya, jangan hanya oleh Bu gurunya atau sekolahan, namun dari teman-teman panitia atau mungkin kebanyakan bahasanya dari calon sosialisasi, mungkin bahasanya kampanye lah gitu ya. Jadi kalau kita sebutnya sosialisasi dari panitia, namun mungkin dari calon-calon yang namanya sosialisasi yaitu kampanye untuk memilih. Yang selanjutnya melakukan evaluasi dan yang terakhir melaksanakan tugas lain. Itu beberapa tugas dari KPU dalam pemilihan pemilu. Terus apa sih kewajibannya? Kewajiban KPU dalam menyelenggarakan pemilu ada 14. Yang pertama melaksanakan sunat tahapan. Yang kedua memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara. Jadi kalau saya sampaikan ini kepada panitia pemilos, jangan aku panitiane cepak karo calon A, calon B sing tak gotong-gotong tak kampanye hanya A dan B. Namun semua calon itu disetarakan. Gampangnya ngomong, kalau 4 calon ini yang satu dikasih permen, yang 3 juga kasih permen. Jangan yang satu dikasih permen, yang 3 tidak dikasih apa-apa. Itu jangan. Itu misal ya. Jadi kita menyetarakan itu seperti itu. Terus menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Sebenarnya tugas dan wewenang kewajiban itu hampir sama. Namun karena ini tugas kami itu, kewajiban ini yang wajib harus dilaksanakan. Yang selanjutnya melaporkan penggunaan anggaran. Kalau di pemilos mungkin anggarannya sudah dari sekolahan gitu ya, tidak panitianya tidak mengelola sendiri. Tapi kalau KPU itu mengelola sendiri anggaran dan itu wajib dipertanggungjawabkan. Tidak boleh geser 1 rupiah pun dari anggaran. Yang selanjutnya melakukan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan. Terus mengelola, memelihara dan merawat arsip dokumen serta melaksanakan penyusutannya sampai itu di arsip nasional. Jadi kalau KPU itu secara hubungannya banyak lembaga. Namun kalau sekolahan kan tidak ya, kalau pemilihan ketua OSIS enggak. Selanjutnya mengelola barang inventaris. Lanjut Mas. Terus menyampaikan laporan periodik, membuat berita acara, melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu tadi, terus menyampaikan data hasil pemilu tiap-tiap TPS pada tingkatan kami, terus melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dan menggunakan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kami daftar pemilih kami tidak semerta-merta setiap pemilihan itu ada. Namun setelah pemilihan selesai kami setiap bulan mengupdate daftar pemilih kami.
kemarin kami mengirim surat ke sekolah-sekolah untuk bahasanya kami meminta data pemilih yang siswa yang sudah mempunyai hak pilih. Itu adalah mayoritas yang kalau kelas 3 SMA kelas berapa ya? 12 ya. Kelas 12. Kalau kelas 12 itu kan sudah mempunyai hak pilih dalam daftar pemilih kami. Kalau kelas 12 yang umurnya 17 tahun. Namun yang belum umur 17 tahun ya tidak mempunyai belum mempunyai hak pilih. Selanjutnya melaksanakan putusan DKPP tadi disampaikan DKPP. Terus melakukan kewajiban lain yang dilakukan oleh KPU provinsi, KPU maupun peraturan undang-undangan yang lainnya. Lanjut, Mas. Ini kewenangannya hampir sama sebenarnya. Ini kewenangan kami menentukan jadwal dan sebagainya. Lanjut saja, Mas. Oke. Halo adik-adik semuanya. Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan belum? Belum ya. Nanti Bapak Ibu guru bisa menyediakan sarapan ya. Atau sarapan sendiri-sendiri di kantin. Baik, ini tolong didengarkan ya. Adakah fungsi dan tugas KPU yang berhubungan dengan pemilihan ketua OSIS? Siapa bisa jawab? Tadi kan saya sebutkan bahwa fungsi tugasnya KPU. Karena ini adik-adik hari Kamis ya. Hari Kamis akan ada pemilihan ketua OSIS. Ini calonnya ada 4. Setelah saya tadi sebutkan, ada enggak hubungan fungsi tugas KPU dengan pemilihan ketua OSIS? Mungkin dari calon lah, ada? Sebenarnya kalau kita bicara lembaga, itu tidak ada kalau lembaga, karena KPU itu tidak, bahasanya itu tidak mencakup untuk menyelenggarakan pemilihan ketua OSIS, kan gitu kan. Namun dalam tugas fungsinya itu ada beberapa hal yang bisa diadopsi atau bisa nanti ditiru atau bisa di minimal untuk aturan dari pemilihan ketua OSIS. Ada beberapa hal menurut kami tugas fungsi KPU itu yang bisa dilaksanakan di pemilihan ketua OSIS. Lanjut, Mas. Yang pertama, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan. Ini mungkin nanti bisa diadopsi atau mungkin kalau memang diperlukan, yaitu dari tahapan pemilihan ketua OSIS. Itu bisa dimulai dari pemilihan calon ketua OSIS. Pemilihannya biasanya yang pinter-pinter itu biasanya. Ini berarti 4 orang itu dianggap pinter, 4 pasangan calon yang dianggap pinter. Bisa jadi pimpinan-pimpinan yang dari organisasi-organisasi sebelumnya, mungkin pengurus OSIS sebelumnya, kemungkinan itu adalah dari pemilihan ketua OSIS yang dipilih dari peserta didik kelas 10, 11, dan 12. Terus ada penyampaian visi dan misi. Ini kalau tidak salah hari Selasa ya. Ya, Dik. Hari Senin. Hari Senin ada penyampaian visi dan misi. Ini adalah tahapannya. Yang kedua adalah debat. Debat Selasa ya? Atau Rabu? Hari Rabu nanti debat. Ini adik-adik semua nanti ikuti debat. Sing meh takoke umpama takone, nak dadi ketua OSIS panjajake aku ora, ngono carane seperti itu. Oh, ini contoh tapi aja ditiru. Terus yang selanjutnya adalah pemilihannya. Pemilihannya itu kan nanti akan dilaksanakan di hari Kamis itu kan. Jadi ini adalah tahapan yang mungkin bisa ditiru oleh atau bisa diakomodir atau bisa diadopsi di dalam penyelenggaraan pemilihan ketua OSIS. Yang kedua, memutahiran daftar pemilih. Ini dalam arti membuat atau menyusun pemilih. Karena kalau tidak ada daftar pemilihnya, mungkin seperti gampang ngomong kelas 1 masuk semua. Oh, kelas 1. Kelas 10. Kelas 10 masuk semua. Tidak tahu namanya kelas 10. Jangan-jangan yang kelas 12 masuk di kelas 10.
Jangan-jangan yang di kelas 11 masuk di kelas 12. Jadi data pemilih ini disusun sedemikian rapi dan agar tidak salah orang untuk memilih. Yang selanjutnya adalah melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil. Setelah pemilihan ketua OSIS itu dilaksanakan, diumumkan, diumumkan tadi saya sampaikan di papan mading atau sebagainya. Ini loh yang si A, Mbak Dini dapat berapa, Mbak siapa tuh? Mbak Alfarina dapat berapa, sing sono sana saya tidak bisa membaca nama ya. Yang selanjutnya membuat berita acara. Membuat berita acara. Ini bisa menjadi nanti arsip yang akan dibaca oleh adik-adik panjenengan yang akan datang. Bahwa pemilihan ketua OSIS tahun 2022 si A dapat sekian, si B itu dapat dibaca oleh adik-adik berikutnya. Yang selanjutnya mengumumkan calon. Kenapa harus diumumkan calonnya? Itu biar pemilih itu tahu ini loh calon-calonnya, tidak hanya teko iki sopo itu tidak tahu. Jadi sudah tahu belum jauh-jauh hari. Terus menyesuaikan penyelenggaraan. Jadi disampaikan kepada kelas 10, 11, 12 bahwa nanti hari Kamis akan ada pemilihan ketua OSIS. Itu disampaikan. Terus melakukan evaluasi. Kenapa harus dilakukan evaluasi? Karena pemilihan ketua OSIS tentunya sedikit ada hal yang perlu diperbaiki di tahun ini untuk lebih baik di tahun berikutnya. Jadi ada sebuah evaluasi dari penyelenggaraan ketua OSIS ini. Lanjut Mas. Terus itu tadi tugasnya. Terus kewajiban apa yang bisa diadopsi? Pertama, melaksanakan semua tahapan. Setelah tadi di tahapannya dibuat semua, lah itu dilaksanakan tahapan tersebut. Terus memperlakukan peserta secara adil, itu bisa diadopsi. Menyampaikan semua informasi yang ada kepada warga sekolah. Kenapa saya sampaikan kepada warga sekolah? Bahasanya gini, Pak Satpam saja harus tahu bahwa akan ada pemilihan ketua OSIS. Kenapa harus tahu? Jangan sampai ada orang yang tidak mempunyai hak dalam pemilihan ketua OSIS itu masuk. Tadi saya sempat mendengar bahwa kantin kantin di SMA Boja itu yang jajan lah bahasanya itu tidak hanya warga SMA 1 Boja, ada yang dari luar lingkungan sekolah jajan di situ. Jangan-jangan macak nganggu klambi sekolah masuk. Nah, itu kan Pak Satpam itu kan bisa mengetahui iki cah SMA Boja, ini cah mungkin cah di luar dan sebagainya. Jadi tahu bahwa di sini ada pemilihan ketua OSIS, jadi semua harus tertib, bahasanya gitu, untuk menertibkan kegiatan. Menyampaikan laporan kepada kepala sekolah, tentunya karena kepala sekolah itu yang mempunyai wewenang di sini untuk memimpin sekolahan. Jadi laporan itu disampaikan dan membuat acara pada setiap rapat. Baik adik-adik semuanya, lanjut Mas. Ini saya sampaikan sedikit tentang penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Kita akan melaksanakan KPU melakukan pemilihan di tahun 2024. Di sana saya tulis tanggal bersejarah 14 Februari 2024. Halo, yang sebelah sini. 14 Februari itu hari apa? Lah. Ya bener sih. Paling kalau yang saya tanya di sana sama ya. 14 Februari itu hari apa? Nah, enggak tahu. Ini sebenarnya kelas 11, 12 atau campur? Yang sini 11. 11 semua. Oh, 11 semua, maaf. Bahwa jawaban dari adik sebenarnya kalau itu yang menjawab panjenengan itu sangat benar sekali, itu ya. Namun seperti yang saya cantumkan di sana bahwa 14 Februari, kalau saya sebut 14 Februari jenengan jawabnya seperti itu ya benar.
Tapi kalau saya tanyakan tanggal 14 Februari 2024, hari Valentine tetap saya tidak bisa merubah, itu hari-harinya adik-adik ya. Namun tanggal 14 Februari 2004 itu akan ada ajang demokrasi yang sangat besar. Ini tentunya adik-adik yang kelas 11 sekarang baru umur berapa? 16. Kalau di 2024 berarti umurnya 18. Berarti adik-adik kalau sudah 18 itu sudah mempunyai hak dalam pemilu. Karena syaratnya itu adalah umur 17. Ini perlu kami sampaikan ya. Tanggal 14 Februari itu ada pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPD provinsi dan kabupaten kota. Jadi ini perlu nanti adik-adik sebelum ke 14 Februari 2004 adik-adik akan melaksanakan bahasanya miniatur pemilihan itu di hari Kamis besok. Itu adalah gambaran kecil pemilihan ketua OSIS untuk pemilu 2024. Lanjut Mas, kurang sedikit. Oke, tak tanya ini, kapan pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 1 Boja? Hari Kamis. Ternyata sudah tahu semua ya, bahwa pemilihan ketua OSIS terus Mas, tanggalnya 20 Oktober 22, bener enggak? Bener ya, katanya hari Kamis, tapi yang sana kok bener 20 Oktober, yang benar mana? Ya, karena tadi disebutkan hari Kamis, kalau saya nyebutnya 20 Oktober. Karena apa? Kalau hari Kamis bisa saja hari Kamis kemarin, bisa saja hari Kamis tanggal 27, bisa saja hari Kamis di bulan depannya. Namun jelasnya adalah 20 Oktober. Lanjut Mas. Jadi pada 20 Oktober nanti itu tunaikan kewajiban panjenengan ya adik-adik semuanya. Gunakan hak pilih adik-adik itu dengan cerdas memilih. Walaupun di sini ada beberapa calon 4. Kalau pemilu nanti adik-adik banyak calon. Adik-adik bahasane sinause lah. Bahasane latihan dhisik untuk pemilihan ketua OSIS. Menjadi pemilih yang cerdas. Bagaimana cara cerdas memilih? Ini saya kasih kiat-kiatnya. Next Mas. Ini adalah trik, mohon didengarkan deh ya. Trik dan trik cerdas memilih. Ini walaupun panjenengan adik-adik semua sudah mengenal, namun pertama pastikan terdaftar. Itu jenengan aktif ngecek daftar pemilih adik-adik menjadi pemilih ketua OSIS. Jangan-jangan pas di input namanya kelas 11 tidak ada, 11A tidak ada namaku nindi, kelelen nginput atau ke delete. Jadi pastikan terdaftar dulu. Kalau di pemilu jenengan nanti dicek, di kami ada pengumuman DPS dan sebagainya, atau melalui kalau via online, kalau di pemilu itu ada namanya lindungi hakmu. Nah ini belum, kalau adik-adik sekarang belum masuk karena belum 17 tahun ya. Kalau adik-adik ngecek besok lah, kalau kita diundang ke sini lagi tak sampaikan. Kalau ini yang diundang kelas 12 di sini mungkin sudah masuk karena kelas 11 tidak ada. Yang kedua, kenali bibit bebet bobot calon. Calon ketua OSIS kan ada 4 pasang. Itu jenengan pelajari visi misinya nanti dalam debat, dalam penyampaian visi misi itu dipelajari. Jangan kok iki koncoku sak kelas, ya ora apa-apa nak sekelas. Iki koncoku ning kampung, iki koncoku. Tapi nak visi misine tidak bagus, belum bagus, ya pilih yang lebih bagus lagi visi misinya. Karena itu akan membawa organisasi OSIS ini setahun ke depan lebih baik. Tidak caranya mereka pemimpin jenengan di organisasi. Yang ketiga, datang ke TPS dan coblos. Dan jenengan kalau tidak mau memilih kok orang neng TPS, orang nyoblos ya orang iso milih kan gitu kan. Jadi jenengan datang ke TPS dengan jenengan untuk mencoblos itu
menelusuri visi misinya yang calon 4 kandidat ini, 4 calon nih. Visi misinya apa? Sing paling apik itulah yang akan dicoblos. Yang keempat, pantau hasil dan kinerja yang terpilih. Bar dipilih ojo dujo wae. Bar dipilih ya didelokno, dipantau, dipelajari kerjane apik apa ora dan sebagainya. Ini adalah tips kita untuk menjadi besok. Semoga adik-adik kelas 11 dalam memilih 4 kandidat ini tidak berdasarkan hanya konco cepak, tidak berdasarkan hanya ngeson aku dipilih kita jajaki ngono, jangan itu ya. Tapi pilih visi misi 4 calon ini. Besok kan ada penyampaian visi misi dan debat. Nah, itulah ajang adik-adik kelas 11, karena ini kelas 11 bisa memilih calon. Lanjut Mas. Nah, karena satu orang itu satu suara, satu nilai, cerdas memilih, jangan golput. Saya harap besok semuanya kelas 11 memilih satu dari 4 pasangan ini. Jangan golput, karena golput itu adalah sebuah PHP. Itu bukan solusi. Jenengan kadang aku ora milih calon, jangan. Menjadilah pemilih cerdas, pemilih yang aktif, tidak menjadi pemilih yang pasif, hanya melihat hal-hal yang tidak baik dalam dunia terutama dunia medsos. Terus Mas? Oke, terima kasih. Itu adalah sekelumit atau beberapa yang saya sampaikan. Mungkin dari adik-adik langsung jawab Mas. Nanti aja ya. Nanti aja sekalian ya. Itu bisa yang kami sampaikan. Nanti setelah dari Bawaslu kalau ada pertanyaan maupun pernyataan bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Gitu ya adik-adik semuanya ya. Baik, dari kami wal muwafiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan semuanya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Zainu yang telah memberikan materi pertama. Kemudian materi kedua akan disampaikan narasumber kita, yaitu Bapak Ahmad Ghazali dengan alamat Penanggulan Pegandon. Kemudian hobi Bapak Ahmad Ghazali ini adalah traveling, ya. Jadi hobinya main. Siapa di sini yang suka traveling? Suka nggak kalian? Suka ya, kayak refreshing gitu. Kemudian untuk riwayat dari Bapak Ahmad Ghazali ini dari SD Pegandon, kemudian dilanjutkan ke SMP Pegandon, MA Futuhiyah Meranggen, dan S1-nya di IAIN Wali Songo. Untuk riwayat organisasinya menjadi PPS Desa Penanggulan 2003 hingga 2010, menjadi Panwaslu Kecamatan 2013 hingga 2020, kemudian Bawaslu Kabupaten Kendal dari tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian untuk seulas Bawaslu, ngoten nggih Bapak, satu-satunya lembaga yang diberikan mandat untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Nah, langsung saja kita sambut narasumber kita, Bapak Ahmad Ghazali. Berikan tepuk tangannya. Saya Mas ya. Ini digalung ya lah. Calung enggak apa-apa ya. Oke. Soalnya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMAN 1 Boja beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Moderator, dan yang kami banggakan siswa-siswi kelas 11 SMAN 1 Boja, dan yang kami banggakan di depan juga calon paslon. Ada 4 paslon tadi disebutkan, kelas 11 semuanya. Tapi sebelumnya pagi ini adalah pagi yang sangat berbahagia. Oleh karena itu janganlah kita bersedih, kita berbahagia dulu
kita sambung dengan kebanggaan dari SMA Boja. Mungkin ini kenal ya. Coba Mas ditayangkan dari Boja. Ini kenal enggak lagu-lagu dari Boja? Coba dicek. Ada yang kenal enggak? Soalnya nanti ini disimpan, nanti akan menayangkan beberapa video. Kemudian nanti yang bisa menjawab di akhir kegiatan ini akan ada door prize untuk bisa diterima. Terima kasih. Monggo ditampilkan. Sinar mentari selalu membuktikan cahaya yang terang untuk masa depan. Kaki berpijak dan tangan menggenggam bersama bersorak. Kalian bisa nyanyi bareng-bareng loh. Bisa. Ayo, tunjukkan tangan semuanya di atas. Ayo, monggo. Ayo. Untuk raih masa depan bersama semangatku, kita pasti bisa. Kita selalu bergandengan tangan, melangkah ke depan meraih impian. Bersama kita bisa. Tak pernah lelah berjuang, satukan tekad untuk jadi terlibat, mulai masa Sampai kanan sampai kiri kamu harus depankan. Kalau tidak bisa fokus. Bagus sangat fokus sangat. Ya kita langsung depan. Kan biar tahu ngomong apa yang penting kamu bisa nyaman. Semuanya kalau kayak gitu kita ini suasana. Lalu tampilkan fokus mereka semua. Yang satu ini. bangkit dan berakhirlah kejayaan menanti hidup. Berpegang tangan untuk raih masa depan bersatu semangatku, kita pasti bisa. Kita selalu bergandengan tangan, melangkah ke depan meraih impian. Bersama kita bisa. Kita tak pernah lelah berjuang, satukan tekad untuk jadi terhebat, meraih masa berpegang tangan untuk raih masa depan bersatu semangatku, kita pasti bisa. Kita selalu bergandengan tangan, melangkah ke depan meraih impian. Bersama kita bisa. Kita tak pernah lelah berjuang, satukan tekad untuk jadi terlibat, meraih masa depan. Fokusnya pecah juga. Cek. Oke, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan semuanya. Untuk di depan ini kami dari Bawaslu tidak hanya saya akan tampil di depan sebagai narasumber, tapi akan mengundang partner kami yaitu Mbak Cahya Wulan. Tepuk tangan untuk Mbak Cahya Wulan semuanya. Oke, kita agak santai aja pemateri ya dari kami karena tugas kami bisa ditampilkan Mas slide-nya. Tugas kami hanya sederhana, yaitu mencegah, mengawasi dan menindak. Ya, mencegah, memastikan kita mencegah supaya tidak ada pelanggaran. Ya,
pelanggaran dari penyelenggara pemilu, yaitu dari jajaran mitra kami dari KPU, bahwa KPU melaksanakan kegiatan penyelenggaraan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengawasi. Mengawasi yaitu memastikan bahwa KPU itu ataupun KPU memastikan bahwa KPU menyelenggarakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku juga. Yang ketiga adalah menindak. Itu dari segi objek pengawasan. Ya, enggak apa-apa ya. Ini soalnya fokus ke sana sama sana, Mas. Oke, gitu. Berarti kita hanya tugasnya sederhana. Mencegah, mengawasi dan menindak kalau ada pelanggaran. Itu dari mitra kita, dari KPU. Kemudian dari ASN, objek pengawasan kita yang dari ASN. Nanti didengarkan semuanya, nanti saya tanya di akhir ketika bisa menjawab ada door prize-nya. Ya. Oke, dilanjut Mas Mbak Ulan berkenaan dengan objek pengawasan dari ASN. Tidak boleh melanggar. Baik, adapun dari ASN yaitu terkait netralitas ASN. Di sini di mana ada ASN, TNI dan Polri itu dilarang untuk menjadi anggota partai politik, baik itu dari kepengurusan ataupun anggotanya. Jadi di sini kalau misal ada orang tua dari teman-teman semua nih, beberapa orang tua kan kadang itu tidak bisa diomongin oleh istrinya, tidak bisa diomongin oleh seumurannya. Nah, tapi orang tua kalian ini kadang akan bisa diomongin oleh putra-putrinya. Jadi di sini kalian juga akan berperan gitu. Ketika ada pemilu nanti, kalian itu berperan bersama-sama untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu, terutama untuk TNI, Polri, dan juga ASN. Seperti itu. Oke. Slide-nya bisa next. Slide, Mas, slide-nya kita coba untuk bisa ditampilkan. Atau mungkin Mbak Ulan kita kasih video dulu Mbak Ulan. Oh ya, bisa diputerin video. Untuk teman-teman yang ada di ujung bisa merapat ke tengah video dulu di ya. sini Teman-teman yang di ujung atau yang biasa disebut bisa merapat sebagai dulu. di Yang teman tiduran, ayo bangun semuanya, kita mau nonton video bareng-bareng. Ayo yang di ujung bisa ke Pemilihan tengah umum merapat atau yang dulu. biasa disebut sebagai pemilu di Indonesia melekat dengan suatu proses pemilihan pemimpin. Pemilu merupakan sarana kedaulatan pause rakyat dulu, Mas. untuk Di memilih pause dulu. anggota DPR, DPD, Presiden. Ya semua teman-teman minta bantuan kerjasamanya untuk merapat dulu yang di ujung. Ayo mas-mas yang di Ayo, ujung biar kelihatan semuanya merapat bisa dulu. merapat sedikit ke sini dulu. Teman-teman, enggak apa-apa ya, tumpuan enggak apa-apa ya. Ya biar Sebentar kelihatan. aja. Geser yang sini Sebentar tengah aja masih ya. kosong. Bisa lihat enggak ini? Bisa ya, sudah. Yang sana aman kelihatan? Oke. Ayo mas bisa diputar? Pemilihan umum atau yang biasa disebut sebagai pemilu di Indonesia melekat dengan suatu proses pemilihan pemimpin. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Momen pemilu kerap disebut sebagai pesta demokrasi rakyat. Namun, makna pesta demokrasi sering disalahartikan dengan memanfaatkan momen ini sebagai ajang bagi-bagi uang oleh para calon peserta pemilu untuk membeli suara rakyat. Melihat fakta, ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, memaksa masyarakat untuk segera mendapatkan uang dan tergiur menerima tawaran money politik pada masa-masa menjelang pemilu. Di sisi lain, faktor rendahnya pengetahuan masyarakat tentang urgensi pemilu, faktor budaya yang sudah menjadi kebiasaan dan tradisi di Indonesia, menjadikan instrumen ini dimanfaatkan oleh politisi untuk menjalankan money politik demi kemenangan semata. Meskipun praktek money politik dalam skala kecil, namun hal ini akan berdampak besar terhadap demokrasi bangsa yang akan menghasilkan para pemimpin-pemimpin dengan kualitas rendah. Untuk menjadi kaula muda yang sesungguhnya harus mampu melewati tantangan ini. Jangan mau jadi generasi permen yang suara dan hak pilihnya bisa dibeli. Kaula muda memang bukan satu-satunya yang harus menyelesaikan persoalan ini, namun perlu ditegaskan kembali bahwa kaula muda merupakan agen perubahan dan harapan bangsa untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu partisipatif.
Oke, terima kasih. Bawaslu juga mengawasi tentang politik uang. Tadi sudah dilihatkan, tugas Bawaslu di samping mengawasi penyelenggaraan pemilu juga mengawasi netralitas serta mengawasi money politik atau politik uang. Kemudian fungsi Bawaslu dalam mendidik rekan-rekan pelajar itu kita memastikan bahwa pelajar tahu bahwa demokrasi itu apa, kemudian penyelenggaraannya bagaimana, serta kejahatan-kejahatan demokrasi itu apa saja. Ya, saya perlu diingatkan kejahatan demokrasi politik uang adalah kejahatan Politik. kejahatan apa Mbak Mulan? Ya, kejahatan politik ya Pak. Ya, politik uang adalah kejahatan demokrasi. Ya, ini politik uang adalah bagian dari kejahatan demokrasi, bukan kesalehan dari demokrasi. Seperti tema yang ada di sini, Vox Populi Vox Dei. Ya, Vox Populi Vox Dei artinya adalah suara, saya artikan secara terjemah secara bebas, bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kita semua, bahwa anugerah itu bentuk suara memilih, bahwa satu suara jenengan itu sama dengan satu suara yang lainnya, baik itu presiden sampai ke tingkat siswa, baik itu kepala sekolah sampai siswa punya suara yang sama, yaitu satu, dan itu menentukan nasib bersama. Demikian juga dari status sosial, dari presiden sampai rakyat jelata itu punya suatu suara-suara, dan anugerah ini tidak boleh dicederai, bahwa anugerah ini adalah amanat Tuhan Yang Maha Esa, yaitu memilih yang terbaik adalah kewajiban kita bersama. Oleh karena itu Bawaslu di sini memastikan bahwa pemilihan itu hak semuanya yang harus dikawal karena ini anugerah dari Tuhan. Kemudian ditarik ke SMAN 1 Boja yang sebentar lagi akan melaksanakan kegiatan pemilos ya, tanggal 20 Oktober, bahwa secara teknis penyelenggaraan sudah disampaikan oleh KPU, dan nanti KPU kepanjangannya atau manifestinya adalah panitia pemilu OS ya, pemilos itu strukturnya gimana ya Pak ya? Apakah itu dari siswa atau dari guru, dari kesiswaan? Dari siswa ya. Kemudian dewan pengawasnya belum ada. Dewan pengawas kegiatan. Dewan pengawas adalah semua jajaran guru dan siswa-siswi SMAN Boja. Jadi yang di sini saya katakan adalah pengawas partisipatif, pengawas yang tidak distrukturkan dalam kegiatan kepanitiaan, tetapi diwajibkan sebagai pengawas partisipatif. Jadi tidak distrukturkan, kalau melihat kejanggalan, kejahatan, pelanggaran tetap melaporkan kepada kepanitiaan. Itu bagian dari tugas pengawas untuk besok pemilos ya. Kalau di Bawaslu itu Badan Pengawas Pemilu itu juga mengawasi terselenggaranya tanpa ada pelanggaran, tanpa adanya kejahatan, dan tanpa adanya penyelewengan tentang penyelenggara itu sendiri. Begitu. Monggo Mbak Jihan dilanjutkan Mbak Wulan. Maaf Mbak Wulan, biasanya sama Mbak Jihan. Oke. Kali ini baru pertama sama Mbak Wulan. Oke ya, terima kasih Pak Ghazali. Ya, di sini teman-teman, kalau dari studi kasus di video sebelumnya itu kan di pemilu yang sesungguhnya itu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, salah satunya yaitu money politik. Nah, misal nih kalau di prakteknya kalian di sekolah gitu ya, bisa jadi pelanggaran-pelanggaran seperti itu seperti adanya provokator dari teman-teman. Wes, rasa milih orang-orangnya gitu-gitu aja gitu. Wes, nggak usah milih gitu misal. Yang dipilih anaknya sok-sokan kayak gitu. Jangan sampai kalian terprovokasi di sini ya. Buat teman-teman semua yang biasanya punya kumpulan-kumpulan gitu ya, itu
seharusnya membawa positive vibes gitu, mendukung teman-temannya, mengajak teman-temannya untuk sama-sama mengawasi gitu. Dan di sini juga harapannya teman-teman yang di depan ini ya, yang akan nanti menjadi kepala OSIS, ketua OSIS, itu harapannya juga bisa merealisasikan seperti apa yang sudah disebutkan ketika visi misinya. Harapannya di sini nanti tidak ada teman-teman yang bermain belakang gitu, menjanjikan kok nek aku dadi tak traktir sekelas gitu. Itu kalian jangan mau ya kayak gitu ya. Jangan sampai gini, misal itu yang jadi ketua OSIS orang kaya tuh gitu. Jangan mau kalian milih karena berdasarkan dia orang kaya, dia si anaknya ini, dia si itu gitu. Dengan memilih yang seperti itu, sepertinya gini, si itu keren tuh, kita harus milih yang itu karena keren gitu. Yang membawa nama baik sekolah kalian, yang akan membawa visi misi kedepannya itu adalah orang-orang yang sesungguhnya memiliki intelektual gitu ya, bukan hanya mereka yang cakep gitu. Yang cakep itu nggak akan membawa kalian lebih maju gitu. Yang kaya tuh juga akan sebentar gitu, nggak selamanya bakal kaya terus, bakal traktir kalian terus gitu. Jadi jangan mau suara kalian itu dibeli hanya dengan pencoblosan, dengan suara-suara mereka yang memiliki yang sudah memiliki niatan buruk gitu kepada kalian. Jadi perlu diingat lagi kalau untuk memilih pemimpin itu kita harus benar-benar menerapkan sesuai hati nurani kita siapa yang akan kita pilih. Terima kasih. Oke. Ini tentang money politik dari video yang pertama. Kemudian kita lanjutkan video yang kedua. Mohon Bapak, video yang kedua masih ada di Bawaslu. Kita lihat lagi video yang kedua. Ini karena waktunya terbatas ya. Jadi kita singkat-singkat saja. Biasanya kita open, kita buka, kita nyanyi, kita bersama-sama. Biasanya nyanyi bersama. Kalau ini cukup Ya kita itu lihat yang di luar bisa masuk dulu, Mas. Yang di pintu di luar, ayo masuk dulu, biar semuanya kelihatan. Sebentar, ini videonya cuma sebentar-sebentar aja. Dek Cawu. Iya Bu. Kamu udah masuk DPT belum? Belum tahu Bu. Coba saya lihat dulu, dicek sini. Aku ikut, biar ngecek. Nih saya Wulan udah ada. Mana Bu? Mana loh ini loh ini. Ini Wulan bangun nggih. Kamu Ya, Om. udah masuk di daftar pemilih? Iya udah Om. Sekarang saya bisa milih besok waktu pemilu. Udah punya pilihan belum? Belum tahu mau milih siapa. Nah gini, aku kan punya temen itu. Nah itu kan nyalep. Besok toplos lah itu. Nanti biar apa dapat ini buat bisa jajan kamu. Ya? Oh alah, jadi kalau milih teman Om nanti ada pesangonnya. Coba nanti aku pikir-pikir dulu ya Om. Nanti kalau kamu minat, kabarin aku aja ya. Oke siap Om. Tahu bingung, pusing mau tidur aja. Kembali menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah. Jadi, dampak money politik ini sangatlah besar. Tidak hanya merugikan diriku sendiri, tapi banyak orang, bahkan negara. Aku gak ingin hal-hal itu terjadi. Mulai saat ini, akan kutolak money politik. Akan kupilih calon pemimpin sesuai hati nurani. Dan akan kuajak teman-teman untuk mengawasi tahapan pemilu agar dapat berjalan dengan jujur dan adil.
untuk mendapatkan pemimpin yang baik dan amanah. Pemeran utamanya adalah Mbak Wulan. Pesan apa saja yang sudah ditayangkan di sini? Coba Mbak Wulan bisa menerangkan kepada adik-adik semuanya. Monggo Mbak Wulan. Terima kasih, dan ini adalah bukti keberanian dari Bawaslu untuk mengungkapkan dan membela kebenaran, tidak membela yang membayar. Monggo Mbak Wulan, terima kasih untuk disampaikan ke depan. Baik, ya teman-teman, kita kembali lagi ya. Hai. Oke, nggak semangat yang di sana. Hai. Yang di ujung sana semua yang tidur bangun dulu. Semuanya hai. Sorakin dulu yang tidur. Hai. Oke, terima kasih. Masih semangat ya? Yang di sana, Mbak. Bentar lagi istirahat, bentar lagi pulang. Santai. Oke, ya teman-teman. Oke, siap semuanya? Di sini ada yang bisa maju nggak? Dari film barusan, siapa yang bisa nerangin poin apa yang bisa kita petik bareng-bareng? Dari ujung sana satu, dari ujung sini satu. Dari ujung sini ada yang bisa nerangin poin utamanya? Ada yang berani maju? Ayo, yang berani maju bisa tampil ke depan. Atau ini ya, bagi calon juga boleh lah. Paslon. Halo. Yang bisa menerangkan tadi video itu pesannya apa? Ada enggak? Mungkin dari paslon. Dari paslon, jangan-jangan paslonnya juga enggak paham. Ada siapa maju Mas ya? Paslon dari sini satu, paslon dari sini satu, kita siapkan door prize-nya. Ayo, terima kasih, maju ke depan. Ada peserta. Pak, keep dulu. Yang dari samping sini ada peserta? Oh, peserta ada, peserta. Ya, silakan maju. Oh, ke depan. Ya, silakan ke depan. Yang satu silakan ke depan. Sebelumnya perkenalan dulu ya nanti. Nanti gantian ya itu. Perkenalkan dulu namanya siapa, dari kelas berapa. Nanti ini kan pemeran utamanya Mbak Wulan. Mbak Wulan itu ya nanti pastilah sama yang harus dipikirkan dengan Mbak Wulan. Ini kan bayarannya. Sampaikan aja, terima kasih. Oke, silakan mulai. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kamila Fadilah dari kelas 11B. Dari video yang tadi telah ditayangkan, saya mengambil kesimpulan bahwa dalam pemilihan umum itu tidak boleh adanya penyuapan. Karena dalam kita memilih seseorang untuk menjadi pemimpin harus sesuai dengan hati nurani. Tidak tentu dengan penyuapan yang telah dilakukan oleh orang-orang. Belum tentu orang yang kita pilih dengan penyuapan itu benar adanya dan melakukan tindakan yang baik, seperti yang video telah ditayangkan tadi, bahwa orang yang telah dipilih itu masuk KPK atau telah melakukan korupsi. Sekian penjelasan dari saya. Oke, tepuk tangannya. Yuk, next. Lanjut. Baik, izinkan saya menjawab. Saya Devi Fatmariani dari kelas 11G. Dari video tadi yang ditayangkan, saya mengambil poin bahwa kita tuh harus menghilangkan namanya politik uang tersebut. Karena Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi yang membebaskan rakyatnya untuk berpendapat, mengambil keputusan dengan sebebas-bebasnya yang menurut dia itu baik untuk dirinya dan juga negaranya sendiri. Dan juga karena dalam sistem demokrasi itu kan membebaskan seseorang berpendapat. Jadi kita tuh harus memilih yang baik untuk kita dan juga negara sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan apa yang kita harapkan ke depannya untuk bangsa kita. Sekian, terima kasih. Ya, oke, terima kasih, tepuk tangan untuk teman kita semua. Oke, terima kasih adik-adik. Jangan mundur dulu. Kita kasih kenang-kenangan juga.
buat adik yang sudah berani mengungkapkan tentang bagaimana mengikis politik uang, mengikis kejahatan demokrasi. Semoga SMA Amboja ini ke depan juga terkikis politik uang, terkikis kejahatan demokrasi. Mari Mbak untuk bisa disediakan. Mbak Wulan sebagai pemeran utama untuk bisa memberikan oleh-olehnya kepada adik-adik. Kita lihat di depan, monggo. Tak bawa ya Mbak. Oh ya, satu-satu. Di foto mohon bisa Mas Moko ya, di foto Mas Moko ya. Ya, ya secara simbolik. Mas foto sebentar kita nunggu kameraman dulu. Oh iya. Oke. Terima kasih. Iya. Silahkan. Oke, makasih. Ya, boleh kembali ke tempat, silakan. Iya. Oke, terima kasih adik-adik. Tepuk tangan untuk semuanya. Mari. Ya. Karena ini yang dari belakang sudah, sekarang kita akan meyakinkan bahwa yang menjadi paslon ini ke depan untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat mencederai demokrasi, khususnya di SMA Amboja. Kami harap semua paslon untuk menyampaikan gagasan atau tidak gagasan, quote ya, tahu quote ya, apa yang harus disampaikan supaya tidak ada kejahatan demokrasi ke depan ya. Semua paslon kami harap, mohon ini agak penyampaian kami agak beda karena saya lihat karena ini audiennya terpecah, jadi saya harus memfokuskan bahwa paslon ini ke depan tidak akan melakukan pelanggaran atau kejahatan demokrasi. Kami mulai dari sebelah kanan saya dulu, dari yang paling ujung untuk memberikan dan ya tidak akan pernah melakukan kayak nota kesepahaman atau deklarasi untuk bebas kecurangan, bebas kejahatan demokrasi. Terima kasih, salah satu saja, tapi majunya bersama-sama. Yang ngomong satu saja, tapi kedepannya yang ngomong bersama-sama. Terima kasih. Mbak Wulan dipandu aja. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Baik, yang pertama adalah daripada video tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap pemilihan, setiap pemilu yang baik itu dilaksanakan di masyarakat ataupun sekolah pasti tidak bersih, pasti tidak lepas daripada penyuapan-penyuapan yang telah dilakukan tersebut. Karena sebuah pemilih yang baik adalah pemilih yang memilih pemimpin dengan hati nuraninya masing-masing. Dan pemimpin yang baik adalah bukan yang memiliki banyak pengikut, tapi pemimpin yang baik adalah bisa melahirkan banyak pemimpin-pemimpin yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjutkan yang sebelah. Stop. Terima kasih. Dilanjutkan sebelahnya. Monggo Mbak Wulan untuk bisa dipandu. Oh boleh. Baik, izinkan kami untuk menjawab. Jadi dari penayangan video tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dampak dari adanya money politik atau kejahatan demokrasi itu dapat memicu adanya kasus-kasus seperti korupsi atau penggelapan uang dan lain sebagainya. Maka daripada itu kita sebagai warga Indonesia sudah diberikan kesempatan untuk memilih, untuk bersuara secara hati nurani kita sebagai warga Indonesia. Maka dari itu kita harus memilih sesuai apa yang kita butuhkan ke depannya. Maka dari itu kita juga sebagai ketua juga tidak harus menjadi terbaik, tapi kita wajib memberikan yang terbaik buat diri kita. Baik, tepuk tangannya. Baik, langsung disusul oleh paslon selanjutnya.
Yuk tepuk tangan dulu untuk paslon selanjutnya. Cek. Oke, melihat video yang sudah ditayangkan tadi menyinggung soal money politik. Sebenarnya kita juga memiliki 3 dari musuh revolusi, yaitu kolusi, korupsi, dan juga nepotisme. Adanya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme ini berawal dari pemimpin yang dipilih dengan cara penyuapan, yaitu kolusi. Jadi bagaimana caranya kita memajukan suatu organisasi dengan cara memilih pemimpin yang baik, yang tidak hanya mendengarkan aspirasi tetapi juga ikut menyuarakan dan juga merealisasikan aspirasi-aspirasi dari teman-teman sekalian, seperti itu. Terima kasih. Oke, ya tepuk tangannya. Baik, langsung disusul oleh paslon selanjutnya. Beri tepuk tangannya dulu dong. Baik, jadi sebagai pemilih kita itu tidak boleh mengikuti memilih pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dan kita harus sesuaikan yang sejalan dengan arah yang kita inginkan, karena belum tentu pimpinan yang kita pilih itu bisa sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Sudah cukup itu aja, terima kasih. Baik, oke, terima kasih. Oke Mas, kita lihat slide selanjutnya aja. Kita simpulkan bahwa tugas, ini kita lihat kesimpulan dari tugas wewenang Bawaslu ya, kayak apa? Kita singkat, padat, yang penting happy ya, yang penting happy. Ini demokrasi ya, sudah kita tahu semuanya demokrasi, khususnya untuk di SMA 1 Boja ini kedaulatan rakyat. Jadi siswa nanti yang megang kedaulatannya. Terus dilanjut aja Mas, lanjut aja kita. Ya ini pemilu itu 1 tahun yang lalu saya sudah kesini menjadi juri debat kandidat waktu itu ya, menjadi debat kandidat, dan 1 tahun lagi tidak terasa kita sudah kesini lagi. Artinya apa? Pemilu OSIS merupakan proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan amanat konstitusi. Jadi jelas kalau di sini 1 tahun sekali itu pergantian kepengurusan itu melalui pemilu, tidak boleh melalui lainnya, apalagi revolusi atau apa ya, kudeta bahasanya. Penunjukan. Jangan, kita tetap melakukan pemilu, dan ini sudah dilakukan oleh SMA Boja. Tepuk tangan untuk SMA Boja semuanya. Terus kemudian harapan kami sebagai Bawaslu, semua demokrasi pasti menyelenggarakan pemilu, tapi tidak semua pemilu berlangsung secara demokratis. Semoga di Boja demokrasinya berjalan langsung, jujur dan adil. Amin. Ya. Kemudian penyelenggara pemilunya sekarang. Penyelenggara pemilu itu istilahnya di sini apa, Pak? Penyelenggara pemilu namanya apa? Penyelenggara pemilu. Apa Mbak penyelenggara pemilu itu? Tahu enggak? Kepanitiaannya? Panitianya apa? Panitia belum dibentuk. Oh, belum ada namanya, tapi ada penyelenggaranya, ya. Penyelenggara pemilu berkewajiban untuk menjaga, ya. Ingat, menjaga, melindungi hak politik dari kedaulatan siswa yang ada di Boja. Itu penyelenggaraannya sebagai syaratan, ya. Kemudian pemilu diharapkan dapat dilaksanakan secara bebas dan setara atau fair. Ya. Harapan kami demokrasi ke depan di SMA Boja itu clean and clear. Apa itu clean and clear? Ada yang bisa menjawab? Ada enggak? Clean, bersih, clear, selesai tanpa akses. Selesai tanpa akses. Bisa yang menjelaskan? Ya bisa ya. Lanjut.
Nah, ini tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan. Jadi teman-teman semuanya yang ada di sini, tidak hanya kelas 11, kelas 10 sampai Dewan Guru itu semua menjadi pengawas penyelenggaraan pemilu OSIS. Ya, walaupun tidak terstruktur, walaupun tidak terbentuk secara organisasinya secara utuh, tidak ada lembaganya, tapi dikatakan sebagai pengawas partisipatif, ya. Mengawasi, mencegah dan menindak. Menindak dalam artian berani melapor, begitu ya. Dilanjut. Nah, ini tugas Bawaslu. Ini tugas Bawaslu enggak usah, yang penting tugas teman-teman ini untuk membangun demokrasi ke depan, khususnya di SMA Ambojadi menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Harapan kami ke depan itu SMA Amboja mungkin ya dalam waktu dekat ini ya kami akan datang lagi ke sini dalam bentuk pendidikan dan sosialisasi pengawasan pemilu. Ya, semoga saja di awal 2023 kami Bawaslu bersinggah di Boja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Salam untuk semuanya. Ya, door prize-nya kita siapkan. Kita tunggu pertanyaan dan diskusi yang akan dipandu oleh Mbak Bu siapa? Bu Fitri. Nanti pertanyaannya juga dari kami. Soalnya mungkin kita buka dulu sesinya dari teman-teman yang ingin bertanya. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan dari kami yang akan balik bertanya dan kita siapkan door prize-nya. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kami kembalikan kepada Bu Fitri. Tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Cahya Wulan. Terima kasih. Tepuk tangan. Dan waktu saya kembalikan kepada Cahya Wulan. Terima kasih. Wassalam. Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan sekali lagi kepada narasumber kita yang sangat hebat. Halo semuanya. Oke, bisa berikan tepuk tangannya sekali lagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad yang telah memberikan materi yang sungguh luar biasa. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Kami silakan untuk anak-anak kelas 11 maupun dari paslon jika ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini. Ada? Oke, ada? Oke, baik, silakan bisa berdiri. Baik, kami akan bertanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak pembicara. Saya akan bertanya tentang bagaimana proses pengumpulan TPS dari tingkat desa sampai dengan tingkat nasional atau KPU pusat, dan berapa lama masa perhitungan suara dalam pemilihan umum. Cukup sekian, terima kasih. Baik, monggo langsung mau. Baik, itu penanya pertama. Kemudian silakan jika ada yang ingin tanyakan lagi. Mungkin dari anak-anak kelas yang sebelah sana ada yang tanya? Ada. Oke, baik, dari paslon. Oke, Alfa, silakan Alfa. Di mana sih di sini? Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Izinkan saya untuk bertanya. Jadi sepengetahuan kami tugas Bawaslu itu kan ketika ada pemilu itu kan biasanya mengawasi ya Pak. Nah, kalau misalnya nih ketika pemilunya udah selesai atau ketika pemilunya lagi nggak ada pemilu gitu, kira-kira tugasnya apa ya? Terima kasih. Oke, izin bertanya. Jadi kan tadi Bawaslu itu adalah badan pengawas pemilihan umum. Nah, kalau misal ada yang ketahuan melakukan pelanggaran atau misal penyuapan pada saat pemilihan umum, itu apa yang akan dilakukan dan apa tindakan yang akan dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri? Terima kasih.
Baik, untuk paslon terakhir. Oh belum, baik. Baru 3 penanya dan langsung dijawab oleh narasumber kita. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jangan lupa Bu Fitri, Mbak Wulan untuk maju ke depan lagi untuk memberikan door prize-nya kepada penanya. Terima kasih. Ada berapa mas ya Mbak? Ada 4? Tidak sama, tidak apa-apa. Yang merasa bertanya untuk ke depan dulu. Yang merasa bertanya, yang belum bertanya nanti harus bertanya. Kita bantu Mbak Wulan atau Bu Fitri dulu aja lah. Bu Fitri untuk memberikan kenang-kenangan kepada adik-adik yang bertanya. Ya, terima kasih. Kemudian dari penanya yang kedua. Penanya kedua mbaknya Mas Zainul Talibin untuk memberikan kenang-kenangannya dulu. Biar difoto. Ya. Oke, fotonya ke sana Mas Moko. Mas Moko bisa diminta gambarnya. Mbak Wulan. Penanya ketiga. Nanti penanya keempat saya. Oke, monggo. Udah? Oke. Saya akan menjawab dulu dari Bawaslu. Apa sih tugas Bawaslu nek wis ra ono toblosan kan begitu? Wong sing diawasi wis ra ono. Ora beda karo KPU kalau begini. KPU nek wis ra ono toblosan, apa? KPU kalau sudah tidak ada toblosan, itu apa sih? KPU ya padha karo Bawaslu. Yang pertama, Bawaslu, tugas Bawaslu adalah sosialisasi tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Kami sudah melakukan banyak kegiatan, bahkan kegiatannya kadang lebih ribet daripada kegiatan ketika ada pemilu. Kalau ada pemilu jelas ada tahapannya. Saiki wulan iki meh opo bisa. Tapi nek wis ra ono pemilu gawe kegiatan dhewe, diolah dhewe, disampaikan sendiri. Itu lebih ribet karena materi dari kita sendiri. Kita sudah kalau di tingkatan kerjasama ya, bisa ditampilkan slide-nya Mas. Banyak Bawaslu, ya. Sudah habis, sudah tidak ada toh. Jadi intinya kita tetap berkegiatan terus. Bahkan setiap hari kita keluar ke sekolahan, ke kampus, ke semua masyarakat, kita memberikan pendidikan politik. Itu adalah tugas utama juga. Lanjut Mas, dilanjut aja. Terus lanjut. Nah, ini bentuk pengawasan partisipatif. Kita membentuk pengawas partisipatif, tidak melakukan berlebihan. Jadi tidak hanya ngawasi tok, tapi kita ngajari orang untuk tahu tentang pengawasan. Lanjutnya Mas. Terus. Ini mitra strategis pengawas pemilu. Jadi kita selain kegiatan pengawasan, baik itu pas waktu ngawasi kayak begini atau setelah pasca toblosan, itu kita bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Kita memberikan sosialisasi dan pendidikan. Kemudian ormas itu pemuda, karang taruna dan lain, pelajar atau pemilih pemula. Ya. Kebetulan kita belum singgah ke Kamboja. Kita hari ini di SMA 1 Cepiring. Ya. Kita masuk ke kelas-kelas memberikan pendidikan di sekolahan-sekolahan. Kita di kampus, setiap hari kita ngajar di kampus. Apa sih tugasnya? Yaitu kita ngajar, kemudian kita memberikan pendidikan politik. Kemudian kita koordinasi dengan tokoh agama, sering ngisi khotbah untuk pendidikan mereka. Supaya mereka masyarakat tahu bahwa apa? Bahwa demokrasi itu sangat penting. Money politik itu kejahatan politik, kejahatan demokrasi. Ya kita setiap hari kita akan melakukan nahi mungkar ya. Jadi Bawaslu tidak hanya amar ma'ruf juga nahi mungkar. Begitu intinya. Terus ini, setiap hari kita pasca pemilu kita akan melakukan kegiatan ini.
Setiap hari kita mencari mitra sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk bahwa pemilu yang akan datang itu kita yang ngawasi tidak sendirian. Masyarakat juga mengawasi. Masyarakat tahu tentang demokrasi dan pentingnya demokrasi. Bagaimana memilih tokoh yang sangat baik itu melalui proses pemilu itu sendiri. Kemudian bagaimana sih kalau ada pelanggaran, ya apa yang dilakukan Bawaslu? Yo menindak, ya. Ada berapa ini regulasi tahapan. Intinya nek wis dilapor ke Bawaslu, iku ribet, ya. Artinya apa? Kalau sudah melakukan penindakan pelanggaran, itu kita tindak. Kasusnya banyak. Di salah satu di Kendal itu kita telah menangani beberapa kasus money politik. Sampai ke pengadilan ada, ya. Terus money politik yang aparatur sipil, ASN ataupun kepala desa kita juga pernah ke pengadilan, kena hukuman kurungan 3 bulan pernah. Itu kepala desa di Kecamatan Cepiring. Kemudian salah satu parpol sampai ke pengadilan, itu pernah. Terus yang jadi pertanyaan adalah gimana? Nek bukan pengawas pemilu yang melihat atau mencurigai kejahatan politik atau wah kene ngono nopo weruh money politik. Taruhlah teman-teman ini siswa ya, adik-adik semuanya lihat, wah ning ngono money politik, apa sih yang harus kita lakukan kan begitu? Gampang, lapor ke Bawaslu. Kalau masa pemilu seperti ini ada pengawas pemilu di tingkat kabupaten namanya Bawaslu, tingkat kecamatan adalah Panwaslu kecamatan, di tingkat desa Panwaslu desa, di TPS adalah pengawas TPS. Kalau KPU itu ada KPU, PPK, PPS dan KPPS. Jadi lapor aja ke pengawas TPS-nya. Nanti ada yang meneruskan. Terus nek ora wani lapor gimana? Kan begitu. Seperti toh? Ya, nek kuis dulur yo dikandani men ojo. Nah, itu namanya pencegahan. Ngandani itu bagian dari pencegahan. Itu yang harus dilakukan oleh kita semua. Kalau Bawaslu kita sudah punya regulasinya panjang, engko ndak tak nerangke kedawan. Waktunya sudah mepet. Itu aja tugas siswa adalah ketika melihat ngandani dan melaporkan nek gelem dikandani. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Mas KPU atau Mas Zainut Tolibin. Terima kasih Pak Ghazali. Tadi penanya dari calon nggih. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah ternyata masih bersuara ya. Baik, terima kasih dari penanya. Tadi disampaikan pertanyaan bahwa berapa lama proses pemilu ini dari TPS sampai pusat ya. Bahwa pemilu itu kalau kita bicara pemilu itu adalah pemilihan serentak tadi yang sampaikan. Kita ada 2 pemilihan, yang pertama pemilu itu sendiri, yang kedua pilkada, pemilihan kepala daerah. Itu prosesnya adalah jumlah harinya beda-beda karena melihat dari konteks jumlah pemilihannya. Sesuai dengan pertanyaan tadi, kalau saya sampaikan prosesnya bahwa dari kalau bicara pemilu itu adalah dari proses TPS sampai ke KPU RI itu hitungannya sampai 35 hari. Kenapa? Mungkin pertanyaan gini, kok lama banget gitu kan? Karena proses kita itu berjenjang bertahap. Kalau dari TPS-nya itu ke desanya PPS, kalau pemilu sekarang kalau TPS langsung ke kecamatan, itu hari itu juga 1 hari. 1 hari itu juga bahwa dari TPS-nya ke kecamatan langsung dikirim, berarti 1 hari. Terus proses rekapitulasi di kecamatan dalam artian menghitung per TPS-nya, digabungkannya itu di kecamatan itu adalah 7 hari. Itu waktu tenggang waktunya 7 hari. Bahwa kita ke kecamatan 7 hari, setelah selesai dikirim di kabupaten, setelah selesai proses di kabupatennya itu 7 hari juga. Jadi prosesnya kita bertahap. Terus di ke provinsi 7 hari, dan yang terlama di KPU RI-nya itu sampai hitungannya berarti 35 diambil 21 ya, itu sisanya ada 14 hari di KPU Pro RI-nya.
Jadi proses kita dari kalau bicara KPU RI-nya, presiden, wakil presiden, itu adalah kita bisa mengetahuinya proses secara berjenjangnya itu adalah 35 hari. Namun karena sekarang itu eranya era digital, bisa dilihat seketika juga. Kemungkinan bisa 2 hari atau malam harinya. Karena proses kita adalah mengunggah hasil di TPS itu di dalam sistem kami itu, namun itu tidak bisa menjadi patokan itu yang jadi, karena proses unggahan kami di sistem informasi kami itu adalah sebagai bantuan biar masyarakat sedikit mengetahui, namun hasil resminya ditetapkan itu berjenjang, bahasanya kita melalui rapat di kecamatan, rapat di kabupaten, rapat di provinsi, rapat di RI, dan itu diketahui atau dihadiri oleh saksi dari peserta pemilunya. Walaupun di dalam unggahan kami seketika hari hanya juga mungkin 2 hari 3 hari sudah diketahui itu sudah ada tandingan saksi, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kelelahan itu bisa merubah, dalam arti tidak merubah kelelahan itu, bahasanya yang tadinya angka mau 7 menjadi 4 dan sebagainya itu. Namun hasil resmi adalah yang melalui jenjang kami secara manual, karena manual itu seandainya ada kesalahan yang tadinya angka seharusnya 7 ke seliru 4 itu bisa diperbaiki di dalam rapat tersebut. Jadi bagi teman-teman adik-adik semuanya, jangan terlalu percaya dengan media sosial. Jangan terlalu, ya, percaya boleh tapi jangan terlalu, karena sesuatu hal yang di media sosial itu belum atau tidak semuanya itu benar. Bisa difilter dulu mana yang memang benar-benar dan mana yang itu sebuah berita kebohongan atau hoax. Kadang ada adik atau teman-teman atau masyarakat umum, berita-berita yang hoax itu yang selalu dipercaya terlebih dahulu karena mungkin penampilannya, penyampaiannya itu yang menarik. Namun berita-berita yang benar itu kadang penampilannya yang usang-usang gitu ya. Jadi pesan saya bahwa proses-proses dalam pemilu ini selain panjenengan semua itu menjadi pemilih yang cerdas dan baik, jangan terlalu percaya dengan berita-berita hoax atau berita-berita media sosial, itu jenengan filter dulu. Mungkin itu ada. Udah Dek, paham? Baik, terima kasih saya sampaikan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Oke, terima kasih Bapak, dan masih ada satu penanya lagi. Silakan untuk Damar. Baik, terima kasih. Yang akan saya tanyakan adalah bagaimana definisi arti daripada kata clean and clear, terutama di pemilos SMA Negeri 1 Boja ini, dan apa saja dampak-dampak yang dapat terjadi apabila ada pelanggaran di dalam arti clean and clear ini. Terima kasih. Jangan mundur dulu, kita kasih apresiasinya. Terima kasih. Ini langsung dengan saya aja ini, tidak apa-apa ya. Mohon untuk bisa diambil gambar, Mas. Mbak Pulan. Oke. Nanti saya minta nih Mbak ini ada yang nanti kita wawancara untuk jadikan berita di Bawaslu bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar, dan harapan kami di Bawaslu ini sebagai SMA didikan Bawaslu Kabupaten Kendal ke depannya. Oke. Ada arti clean dan clear, itu kata-kata yang saya buat sendiri aja, lihat teman-teman di sini. Kayaknya banyak gaduh. Ya udah kita buat aja clean dan clear. Kita sampaikan bahwa prosesi ke depan untuk pemilu OSIS tahun 2020 ini supaya clean. Clean itu apa sih? Clean bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kejahatan ya, atau kejahatan demokrasi, pelanggaran demokrasi, pelanggaran prosesi, pelanggaran kode etik ya. Apa? Tidak ada money politik. Wes pokoknya murni meh noblos sapa terserah. Ya, yang penting jenengan menyampaikan visi misi dengan sebaik-baiknya. Penyampaian visi misi itu istilahnya kampanye.
Wes masa kampanye nanti kan ada masanya sendiri kan. Jenengan sampaikan aja. Terpilih tidak terpilih itu diusahakan dengan meyakinkan melalui visi misinya. Bukan meyakinkan melalui traktirannya. Ada yang neraktir enggak ini? Tak kampanye kayak kok ben iso neraktir begitu ya. Ya clean itu ya. Tidak ada hal seperti itu. Clear. Pasca penetapan tidak ada gejolak. Ini perlu diingat. Pasca penetapan semua harus legowo. Orang ono glendeng-glendengan yang buri. Jangan-jangan ini siapa hari namanya? Alvariana yang jadi kubu sana, yang sini glendengi. Jangan seperti itu. Jangan menimbulkan konflik. Clear, ya clear. Ya, itu harapan kami. Tapi kembali lagi, dan untuk membuat demokrasi di SMA 1 Boja clean dan clear harus ada penyelenggara yang kuat. Dan penyelenggaranya dibentuk oleh kesiswaan ya. Dari kesiswaan dan legitimasinya disahkan dan diimbangi oleh Dewan Guru. Begitu. Itu sah yang kuat. Demikian juga sebagai penyelenggara itu juga harus ada pengawas yang mengawasi penyelenggaraan dan mengawasi prosesi serta peserta pemilu itu sendiri, yaitu Dewan Pengawas. Kalau Dewan Pengawasnya tidak terbentuk, maka harus dibentuk pengawas partisipatif, digodok, teman-teman diunggah, diajari bagaimana mengawasi supaya tidak terjadi. Jadi prosesnya seperti itu. Clean artinya bersih, clear artinya tanpa akses, wis dadi ya wis. Tapi ada untuk bentuk clean dan clear harus ada penyelenggaraan yang kuat yang didampingi oleh Dewan Guru dan dibentuk juga Dewan Pengawas karena belum terbentuk, perlu diunggah atau diberikan motivasi kepada siswa untuk ikut-ikut cawe-cawe mengawasi kegiatan prosesi pemilu yang demokrasi di SMA N 1 Boja. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih kepada para narasumber. Gimana anak-anak kelas 11 dan juga paslon kita sudah dapat pencerahan ya tentang apa itu Bawaslu, kemudian tugasnya, KPU dan juga pemilu? Sudah? Oke, baik. Demikianlah acara workshop hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang telah memberikan materi, kemudian kepada paslon ketua dan wakil ketua OSIS, dan juga kepada siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Boja yang telah berpartisipasi aktif mengikuti workshop hari ini. Saya selaku pewara dan juga moderator, mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perilaku yang kurang berkenan pada kegiatan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.